Assalamualaikum, hai. Nama saya Meti Septriani dari S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Indonesia Maju, Jakarta. Video ini saya akan membahas tentang emosi manusia. Pengertian emosi. Emosi merupakan reaksi psikologi seseorang terhadap suatu peristiwa atau terhadap orang lain yang seringkali ditunjukkan dalam bentuk perilaku atau tindakan fisik. Menurut William James tahun 1995, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Ada 3 emosi dasar manusia menurut Watson. Yang pertama, fear. Fear ini nantinya akan berkembang menjadi anxiety atau cemas. Yang kedua ada rage, yang nantinya akan berkembang menjadi anger atau marah. Dan yang terakhir ada love, yang akan berkembang menjadi simpati. Dan ada pula 6 emosi dasar manusia menurut Discretes. Yang pertama ada desire atau keinginan. Yang kedua hate atau benci. Yang ketiga wonder atau kagum. Yang keempat ada sorrow atau kesedihan. Yang kelima love atau cinta. Dan yang terakhir joy atau kegembiraan. Selanjutnya ada teori-teori emosi. Yang pertama, teori sentral. Teori ini merupakan gejala kejasmanian akibat dari emosi yang telah dialami. Yang kedua, teori periferal. Teori ini merupakan kebalikan dari teori sentral yang menyatakan emosi merupakan akibat dari kejasmanian. Dan yang terakhir, teori kepribadian. Emosi yang tidak dapat dipisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai 2 substansi yang terpisah. Selanjutnya ada perkembangan emosi, yaitu proses perkembangan mengerti dan memahami orang lain yang berarti mampu untuk menggambarkan ciri-cirinya, mengenali apa yang dipikirkan, dirasa, dan diinginkan, serta dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain tersebut tanpa kehilangan dirinya. Menurut Sujit Ningsih tahun 2012. Perkembangan emosi dapat ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Semakin besar anak, semakin besar pula kemampuan untuk belajar, sehingga perkembangan emosinya kian rumit. Macam-macam perkembangan emosi menurut Daniel Goleman. Yang pertama, amarah, kenikmatan, jengkel, kesedihan, terkejut, malu, rasa takut, dan cinta. Gangguan emosional. Yang pertama, teori lingkungan. Penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contohnya, seorang anak menangis karena ia diolok-olok. 2. Teori afektif. Pandangan yang berusaha menemukan pengalaman emosional bawah sadar yang dialami seorang anak bermasalah dan kemudian membawa ingatan yang dilupakan dan ditakuti ini ke alam sadar sehingga dapat dilihat dari sudut yang lebih nyata. Dan yang terakhir, teori kognitif. Penderitaan mental yang tidak disebabkan oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar akan masalah tersebut, melainkan disebabkan dari pendapat yang salah dan irasional. Fungsi emosi. Yang pertama, survival atau mempertahankan hidup. Contohnya, kita mendambakan kesehatan dan mengetahuinya ketika kita merasa sehat walafiat. Dan yang kedua, kita mencari keindahan dan mengetahui bahwa kita memperolehnya. Messenger atau pembawa pesan. Contohnya, jika kita marah, berarti kita mengetahui bahwa kita sedang dihambat dan diserang orang lain. Dan yang kedua, bahagia. Berarti bahagia memperoleh sesuatu yang kita senangi. Dan yang terakhir, sedih. Berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi. Yang ketiga, energizer atau pembangkit energi. Contohnya, emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Marah menggerakkan kita untuk menyerang.
takut menggerakkan kita untuk berlari, dan cinta mendorong kita untuk mendekat dan bermesraan. Dan yang terakhir, pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Contohnya, seperti pembicara yang menyertakan seluruh emosi dalam pidato yang dipandang lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih meyakinkan. Lalu ada macam-macam emosi. Yang pertama ada takut. Cara mengatasi rasa takut, ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan kewajiban sosial yang perlu ditaati, tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Yang kedua ada marah. Contohnya pada anak kecil yang menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar yang diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya. Dan yang ketiga, cinta. Dalam buku The Art of Loving tahun 1983, cinta sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan, akan tetapi di atas itu semua ada kebutuhan biologis. Yang keempat, depresi. Seseorang mulai menutup ekspresi terbuka daripada emosi-emosinya dan akan meluapkan dalam dirinya saja. Yang kelima, gembira. Biasanya kegembiraan itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang-orang lain di sekitar orang yang gembira tersebut. Yang keenam, cemburu. Cemburu adalah bentuk khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. Dan yang terakhir, khawatir. Adalah rasa takut yang tidak mempunyai objek yang jelas atau tidak ada objeknya. Kekhawatiran menyebabkan rasa tidak senang, gelisah, dan tidak tenang. Selanjutnya, pembagian emosi. Yang pertama, emosi psikis. Ada rasa manis, rasa dingin, rasa lelah, dan rasa sakit. Dan yang kedua, emosi sensoris. Ada perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan keindahan, perasaan ketuhanan, dan perasaan susila. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan emosi. Faktor internal. Umumnya, emosi seseorang muncul berkaitan dengan apa yang dirasakan seseorang secara individu, seperti merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak sehingga timbul ketidakpuasan. Merasa dibenci, disia-siakan, tidak mengerti dan tidak diterima oleh siapapun termasuk orang tua mereka. Merasa tidak mampu atau bodoh. Merasa menderita karena iri terhadap saudara karena disikapi dan dibedakan secara tidak adil. Dan ada pula faktor eksternal menurut Harlock 1980 dan Cole 1963. Yang pertama, orang tua atau guru memperlakukan mereka seperti anak kecil yang dapat membuat harga diri mereka dilecehkan. Merasa kebutuhan tidak terpenuhi oleh orang tua padahal orang tua mampu. Merasa disikapi secara otoriter seperti dituntut untuk patuh, banyak dicela, dihukum, dan bahkan dihina. Dan ada pula perubahan yang terjadi pada tubuh saat terjadi emosi. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit yang dapat meningkat bila terpesona, ada peredaran darah bertambah cepat ketika sedang marah, denyut jantung bertambah cepat bila sedang terkejut. Yang keempat, pupil mata membesar bila sakit atau marah, liur mengering bila takut dan tegang, bulu roma berdiri bila takut, otot ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang dan bergetar atau tremor, dan yang terakhir komposisi darah. Ciri-ciri emosi bersifat fluktuatif atau tidak tetap, dan banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Kebahagiaan dalam hidup bukan karena tidak adanya emosi,
tetapi karena kebiasaannya menguasai emosi. 3 sebab emosi manusia tidak stabil. Yang pertama, kurang tidur. Tidur menjadi waktu tubuh dan otak beristirahat. Jika seseorang menyepelekan waktu tidur dengan sering begadang, maka tubuh pun akan kurang fit, lesu, dan kepala yang sering pusing. Rasa lelah tubuh ini akan membuat seseorang menjadi emosional. Yang kedua, kondisi tubuh. Sama seperti kurang tidur, tubuh yang sedang tidak sehat pun bisa memicu seseorang lebih emosional. Dan yang terakhir, stres. Ada banyak hal yang memicu terjadinya stres, mulai dari masalah pribadi, pekerjaan, finansial, dan masih banyak lagi. Lalu, apakah gangguan bipolar berhubungan langsung dengan emosi manusia? Gangguan bipolar itu sendiri merupakan gangguan mental yang sering ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif sangat terpuruk. Gangguan bipolar ditandai dengan perubahan emosi yang drastis seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih, dari percaya diri menjadi pesimis, dari bersemangat menjadi malas. Jadi, hubungan gangguan bipolar dengan emosi sangat berhubungan pada kejiwaan si penderita. Tips mengontrol emosi. Yang pertama, buang pikiran buruk jauh-jauh. Yang kedua, hindari langsung meluapkan reaksi buruk. Yang ketiga, pancarkan emosi positif. Yang keempat, coba lebih berlapang dada. Yang kelima, lakukan meditasi. Yang keenam, menuliskan perasaan. Yang ketujuh, memaafkan. Yang kedelapan, membingkai ulang masalah. Dan yang terakhir, membicarakan masalah yang terjadi dengan tenang. Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.